Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa huwal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah Maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan rahmat, karunia, taufik dan hidayahnya jualan kembali kita pada malam hari ini dapat berkumpul bersilaturahmi dalam rangka kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap malam Rabu. Kemudian lagi kita lanjutkan dengan sama-sama menghidupkan majelis ilmu, majelis ta'lim. Hadirin jamaah salawat yang dimuliakan Allah, baik kita akan lanjutkan pelajaran kita. Dan diriwayatkan bahwasanya dikatakan, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdalu? Qala ijtinabul maharimi wa la yazalu fu'adaka rataban min zikrillahi ta'ala. Qila fa ayyul ashabi khairun? Qala sallallahu alaihi wasallam, sahibun in zakartallaha a'anaka wa in nasitahu zakaraka. Qila fayul ashabi syarrun? Qala sallallahu alaihi wasallam, sahibun in nasita lam yuzakkirka wa in zakarta lam yu'inka. Qila fayun nasi a'lamu? Qala ashadduhum lillahi khasyatan. Qila fa akhbirna bi khiyarina nujalishum. Qala sallallahu alaihi wasallam, alladzina idza ru'u zikrallahi qila fa'yun nasi syarrun? Qala Allahumma ghufran. Qalu akhbirna ya Rasulullah? Qala al ulama'u idza fasalu. Yang artinya, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amal apakah yang paling utama? Beliau menjawab, menjauhi kemaksiatan dan mulutnya senantiasa basah karena zikir kepada Allah Ta'ala. Lalu ditanyakan lagi, siapakah teman yang paling baik? Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, teman jika kamu ingat kepada Allah maka ia menolongmu, dan jika kamu lupa kepadanya maka ia mengingatkan kamu. Itulah teman yang paling baik. Lalu ditanyakan, siapakah teman yang paling buruk? Beliau bersabda, teman jika kamu ingat Allah maka ia tidak menolongmu. Lalu ditanyakan, siapakah manusia yang paling alim? Beliau bersabda, orang yang paling takut di antara mereka kepada Allah, itu yang paling alim. Lalu dikatakan, maka beritahukanlah kepada kami tentang orang-orang pilihan kami, sehingga kami duduk-duduk dengan mereka. Beliau SAW bersabda, apabila mereka terlibat zikir kepada Allah, itulah orang yang pilihan-pilihan di antara kalian.
Ditanya lagi, siapakah orang yang paling buruk? Beliau bersabda, wahai Allah, ampunilah. Mereka berkata, beritahukanlah kepada kami wahai Rasulullah. Artinya siapa orang yang paling buruk? Beliau bersabda, ulama apabila telah rusak. Ulama apabila telah rusak, itulah orang yang paling buruk. Dan Nabi SAW bersabda, inna aksaron nasi amanan yaumal qiyamati aksaruhum fikran fid dunya wa aksarun nasi dohkan fil akhirah aksaruhum bukaan fid dunya wa syaddun nasi farahan fil akhirah atwaluhum husnan fid dunya. Yang artinya sesungguhnya orang yang paling banyak keamanannya pada hari kiamat adalah orang yang paling berpikir di dunia. Artinya di dunia banyak tafakkur. Orang yang paling banyak tertawanya di akhirat adalah orang yang paling banyak menangis di dunia. Jadi apabila dunia sering menangis, ya kan, sering mengingat dosa nangis, ingat kesalahan nangis, nah itu nanti di akhirat akan banyak tertawa. Orang yang paling banyak gembiranya di akhirat adalah orang yang paling banyak sedihnya di dunia. Ali radhiyallahu anhu dalam salah satu khutbahnya, Sayyidina Ali, keamananku adalah tergadai, ya Sayyidina Ali, dan saya adalah pemimpin karenanya. Sesungguhnya tanaman suatu kaum tidaklah menggerakkan atas takwa, dan pokoknya pokok itu tidak haus kepada petunjuk. Sesungguhnya orang yang paling bodoh adalah orang yang paling mengetahui tingkatnya sendiri. Sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah adalah seseorang yang menghimpun ilmu, yang dengan ilmu itu ia menerjam kegelapan fitnah. Orang-orang yang mirip dengannya dan orang-orang yang hina menyebutnya sebagai orang alim, padahal ia tidak hidup dalam ilmu dengan selamat, di mana ia berpagi-pagi dan memperbanyaknya. Apa yang sedikit daripadanya dan cukup, maka itu lebih baik daripada banyak dan tidak berguna, sehingga apabila ia minum air yang telah berubah rasa, warna dan baunya dan memperbanyaknya tanpa berguna. Ia duduk sebagai guru bagi manusia untuk menjernihkan sesuatu yang samar atas orang lain. Jika datang kepadanya salah satu hal yang penting, maka ia siap padanya dengan pendapatnya. Pendapat yang tidak punya sandaran, maka ia adalah orang yang memutuskan subhat seperti tenungan lebah-lebah yang tidak tahu salah satu benar, seperti pengendara yang bodoh berjalan tanpa petunjuk dan bingung. Ia tidak mau beralasan mengenai sesuatu yang tidak ia ketahui, sehingga ia selamat. Dan ia tidak menggigit ilmu dengan gerahamnya yang memutuskan sehingga ia dapat memperoleh, di mana darah-darahnya menangis. Dengan keputusannya halallah kemaluan-kemaluan yang haram. Demi Allah, tidaklah menjadi banyak harta dengan mengeluarkan apa yang datang padanya, padahal ia bukan orang yang ahli untuk sesuatu yang dilimpahkan kepadanya. Mereka orang-orang yang mendapat hukuman-hukuman dan berhak untuk diratapi dan ditangisi pada hari-hari hidupnya di dunia. Ali radhiyallahu anhu berkata, apabila kamu mendengar ilmu, maka
tambahanlah atasnya dan janganlah kamu campur dengan gurau sehingga hati menumpahkannya. Sebagian ulama salaf berkata, orang alim apabila tertawa dengan sesuatu tawaan maka ia akan memuntahkan sebagian dari ilmu itu dengan suatu muntahan. Dan dikatakan apabila seorang guru menghimpun 3 hal maka sempurnalah kenikmatan kepada orang yang belajar, yaitu sabar, merendahkan diri, dan baik budi pekerti. Dan apabila orang yang belajar itu menghimpun 3 hal maka sempurnalah kenikmatan atas gurunya, yaitu berakal, sopan, dan baik pemahaman. Secara global, akhlak-akhlak yang disampaikan oleh Al-Quran itu tidak ditinggalkan oleh ulama akhirat, karena mereka belajar Al-Quran untuk diamalkan, bukan untuk menjadi pemimpin. Nah, sampai di sini dulu yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan sedikit banyak ada manfaatnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, guru-guru kita, serta tetangga kaum muslimin dan muslimat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Husnul khatimah, husnul khatimah, amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat disampaikan, mudah-mudahan mohon apabila ada kekurangan dan kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi